Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, berjumpa lagi dengan saya Zezen Zainal Mutakin. Saya adalah mahasiswa PhD di University of California, Los Angeles di Amerika Serikat. Dua video sebelumnya saya berbagi dengan kawan-kawan terkait dengan pengalaman saya mempersiapkan sekolah PhD atau sekolah doktoral di Amerika Serikat atau di luar negeri dengan beasiswa begitu ya. Tentu saja banyak kekurangan dari dua video itu, tapi setidaknya semoga sharing pengalaman itu bermanfaat. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau PhD itu adalah jenjang akhir dari jenjang pendidikan yang bisa kita tempuh di universitas, maka tentu ada awal dari proses itu semua. Jadi kalau PhD itu akhir, ada awalnya. Nah, saya ingin bercerita tentang awal dari seluruh perjalanan saya sampai kemudian bisa sekolah di Amerika. Ini mungkin menarik karena banyak yang tidak tahu dari mana awal mula pendidikan saya berasal. Kawan-kawan sekalian, banyak yang tidak tahu, saya adalah orang yang lahir dari pesantren. Saya mungkin bisa mengklaim sebagai orang yang pernah mencicipi bangku pesantren meskipun tidak lama. Saya hanya pesantren 6 tahun ya. Karena banyak sekali kiai-kiai atau masyayikh yang pesantrennya sampai 10 tahun, 15 tahun. Saya hanya pesantren 6 tahun begitu ya. Saya pesantren 3 tahun di pesantren Nahdlatul Ulama di Kuningan di kampung saya. Kemudian saya pesantren di pesantren modern di Ciamis, di Darussalam Ciamis. Nah, ini yang menarik menurut saya. Karena apa? Karena itu ternyata kalau saya ingin tarik lagi ke belakang, jadi kalau saya rewind film kehidupan saya itu, ternyata sebenarnya awal mula dari semua perjalanan yang saya tempuh sampai sekarang itu awalnya di pesantren itu. Dan yang lebih menarik lagi, pesantren ketika saya dulu sanawiyah, ketika saya dulu SMP begitu, bukan pesantren modern atau pesantren dalam bayangan banyak orang sekarang ya. Pesantren sekarang kan nyuci, ada yang laundry, makan disiapkan begitu ya. Untuk membersihkan ruangan juga mungkin ada yang membersihkan. Saya kebetulan dulu pesantren di pesantren tradisional di Desa Karangtawang, Kabupaten Kuningan, di pesantren tradisional Darul Ulum, atau dulu pesantrennya disebut sebagai pesantren salaf. Kenapa pesantren salaf? Karena hampir sebagian besar santrinya tidak menempuh sekolah formal, itu yang pertama. Yang kedua, mata pelajaran yang diampu atau yang diajarkan di pesantren-pesantren salaf itu biasanya mengikuti standar baku pesantren-pesantren yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama secara umum begitu. Jadi saya dulu ketika di pesantren, kawan-kawan sekalian, kemana-mana harus pakai sarung sama pakai kopiah. Itulah kenapa mungkin sampai sekarang kopiah dan sarung tidak pernah lepas kemanapun saya pergi, meskipun saya di Australia atau di Belanda atau sekarang di Amerika, sarung sama kopiah selalu ada. Kalau tidak ada sarung sepertinya tidak lengkap kehidupan kita. Mungkin itu budaya yang ditanamkan dari dulu semenjak di pesantren. Bukan hanya itu, ketika saya di pesantren saya ingat TV tidak boleh, radio tidak boleh, dan karena itu menonton TV dan mendengarkan radio itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ketika saya pulang ke rumah, misalnya setelah dari pesantren, kadang-kadang kan sebulan sekali pulang gitu, dan bisa menikmati TV, dan ketika menikmati TV itu seperti senang sekali begitu ya, karena di pesantren kan tidak boleh. Mungkin seperti sekarang pesantren, saya kira ada baiknya melarang gadget atau melarang handphone pada anak-anak biar fokus mungkin niatnya ya. Saya tidak tahu apa alasan dibalik pesantren itu melarang waktu itu, tapi mungkin hikmahnya adalah kita menjadi lebih fokus belajar. Dari pesantren itu, kawan-kawan sekalian, bukan hanya saya tidak boleh nonton TV, tidak boleh dengerin radio, kemana-mana pakai sarung dan pakai kopiah, tapi semenjak saya usia 12 tahun, saya harus masak sendiri pakai kayu bakar, makan bersama-sama, tidur bersama-sama, membersihkan baju sendiri, dan semuanya sendiri pada usia ketika saya sanawiyah. Bayangkan, saya nggak kebayang, anak saya sekarang SMP dan sepertinya meskipun dia sudah SMP, banyak hal yang belum bisa dia kerjakan sendiri. Pada masa ketika saya sebesar dia, saya sudah harus hidup terpisah dari orang tua, belajar masak sendiri pakai kayu bakar. Saya masih ingat makannya juga sering banyak cuman dengan ikan asin dan rebus kangkung begitu ya, karena kangkung itu bisa diambil di
di kebunnya Pak Kiai, jadi kita bisa ngambil dengan cuma-cuma. Nah, di pesantren itu jelas saya belajar dasar-dasar ilmu agama. Semua orang yang pernah pesantren di pesantren tradisional biasanya paham apa yang diajarkan. Di situ kita belajar tauhid, teologi gitu ya, ada belajar ilmu hukumnya, fikih, ada belajar juga ilmu alat itu ilmu kayak grammar lah. Jadi kita belajar safinah, takrib, sulam taufik dan lain-lain. Kita belajar juga jurmiyah, belajar soraf dan lain-lain. Tentu saja ini untuk standar orang pesantren tradisional 3 tahun itu tidak ada apa-apanya, tapi saya sangat bersyukur bisa mencicipi model pendidikan tradisional yang saya kira waktu itu cukup bagus lah. Tidak banyak santrinya waktu itu, hanya ada sekitar 120 orang mungkin, dan sebagian besar juga tidak sekolah formal. Yang sekolah formal waktu itu biasanya diperbolehkan tetapi di luar pesantren. Jadi kalau pagi sampai siang yang memilih untuk sekolah formal pergi keluar ke sekolah di luar, pulangnya nanti pulang ke pesantren. Dan waktu itu seingat saya tidak banyak, hanya sekitar 5 atau 6 orang santri di pesantren saya yang sekolah formal tetapi kemudian pulangnya ke pondok pesantren dan ikut dengan kurikulum pesantren di luar jam sekolah. Dan saya kira keputusan orang tua saya menyekolahkan sekolah formal dan pesantren secara tradisional itu keputusan yang luar biasa tepat kalau dilihat dari sekarang, karena tanpa ada sekolah formal waktu itu tentu saya tidak akan bisa ada di sini, karena untuk sampai di sini tentu harus ada jenjang pendidikan formal yang harus ditempuh begitu ya. Nah setelah 3 tahun di situ di Kuningan di pesantren di Karangtawang Darul Ulum, sekolahannya namanya waktu itu MTS Yaspika Karangtawang. Sekolahnya sekarang ada, kalau dulu sekolahnya reyot, jelek, bocor ya. Sekarang saya kira sekolahnya sudah cukup bagus dan sekolah sanawiyah yang relatif besar di Kuningan, di Kecamatan Kuningan. Nah, setelah 3 tahun di sana di Karangtawang, begitu saya pindah ke pesantren di Darussalam Ciamis, dan saya kira ini sebuah transformasi besar waktu itu karena berbeda dengan pesantren Karangtawang waktu itu Darul Ulum, pesantren di Darussalam itu pesantren modern gitu ya. Jadi kalau dulu di Karangtawang saya ketika sanawiyah saya pesantren di kemana-mana pakai sarung dan kopiah, di Ciamis saya kemana-mana pakai celana, pakai jas, kadang pakai dasi dan kopiah. Jadi sangat ini di asrama juga ada TV, santri diperbolehkan belajar musik, band, marching band, musik band, ada kelompok paduan suara dan lain-lain. Semua hal-hal terkait dengan katakanlah modernitas diajarkan di pesantren itu, dan saya kira ini sebuah transformasi. Di pesantren inilah saya kira di pesantren Darussalam Ciamis lah saya kira saya mengalami transformasi, karena di pesantren itulah saya lebih terbuka wawasannya, saya menjadi sangat inklusif dalam artian bahwa disitulah saya sadar bahwa ilmu agama saja tidak cukup. Ilmu agama penting tapi tidak cukup, ada banyak hal yang harus kita pelajari begitu ya. Nah, di pesantren Darussalam itu misalnya saya mulai belajar atau membaca khasanah filsafat klasik gitu ya. Saya masih ingat membaca buku Plato, Aristoteles, Friedrich Nietzsche, Michel Foucault saya udah baca di pesantren. Kenapa saya sampai bisa membaca buku-buku yang dalam tanda kutip gila itu? Karena kebetulan di Darussalam itu ada universitas, ada Institut Agama Islam. Dan karena itu mahasiswa sering bergaul dengan santri-santri, dan santri-santri waktu itu juga punya kesempatan untuk mengakses buku-buku di perpustakaan Institut Agama Islam. Dan karena itu buku-bukunya bukan hanya buku-buku keagamaan begitu ya, karena itu banyak sekali buku-buku yang waktu itu dianggap buku yang mungkin belum saatnya dibaca oleh santri tapi sudah kita baca. Nah, yang paling penting di Ciamis itu saya kira adalah karena waktu itu Pak Kiainya almarhum Irfan Hilmi. Pak Kiai Irfan Hilmi Allah yarham adalah saya kira kiai yang sangat luar biasa, karena dari Pak Kiai lah banyak lahir santri yang punya wawasan yang sangat luas, punya wawasan keilmuan yang melewati batas-batas kesantrian tetapi mengakar pada kesantrian. Jadi santri tetapi lebih dari santri begitu ya. Semboyan Darussalam sangat luar biasa, harus moderat, muslim moderat, mukmin demokrat, muhsin diplomat. Saya lupa, semoga tidak salah, kurang lebih seperti itulah. Tapi disitulah saya dipupuk untuk menjadi sangat terbuka, menjadi wawasannya terbuka, sikapnya terbuka. Nah, saya kira dua pengalaman ini kombinasi yang luar biasa penting. Di sanawiyah saya ditanamkan untuk belajar mengakar pada tradisi, dan ketika di Darussalam Ciamis saya diajarkan untuk
bukan hanya menghormati dan berpegang pada tradisi, tetapi juga terbuka pada kebaruan dan modernitas. Jadi tradisi dan modernitas itu saya kira dua unsur yang melekat penting di dalam diri saya, sehingga mungkin saya bisa seperti ini, begitu ya. Nah, dulu tentu saja ketika saya di pesantren Salafiyah, apalagi ya, ketika kemana-mana pakai sarung dan nonton TV saja tidak boleh, saya tidak terbayang bahwa saya bisa, alhamdulillah punya kesempatan bisa sekolah di Australia 2 tahun, bisa ke Belanda untuk ambil fellowship di University of Leiden dan di Utrecht. Alhamdulillah sekarang bisa tinggal dan belajar di Amerika di salah satu kampus terbaik di dunia. Kampus saya sekarang UCLA adalah kampus public school terbaik di dunia. Jadi kalau di Amerika itu ada istilahnya, ada public school, ada private school. Public school kurang lebih adalah sekolah negeri lah, kampus negeri begitu. Sebagian besar kampus negeri itu berbeda dengan kampus swasta, karena kampus swasta biasanya dia justru jauh lebih kaya kalau di sini, kayak misalkan Harvard dan kampus-kampus lain di Ivy League di timur itu adalah kampus-kampus private. Nah, kampus saya kebetulan adanya di pantai barat di Amerika tuh. Jadi kalau Amerika tuh kan luas sekali, kayak Indonesia mungkin dari Aceh sampai Papua lah kurang lebih. Nah, kebetulan kampus saya berada di pantai barat di California. Di dekat sini kampus yang bagusnya ada Stanford, ada UCLA, ada Berkeley, dan alhamdulillah itu adalah kampus-kampus yang luar biasa bagus. Kalau kampus lain yang di timur yang bagus tentu saja banyak, ada Harvard, ada Cornell, ada MIT, ada New York University, banyak sekali. Nah, saya alhamdulillah punya kesempatan itu. Tapi dulu ketika saya di pesantren, saya tidak pernah punya bayangan bisa sekolah ke luar negeri, bisa ke Australia, bisa ke Belanda, dan bisa ke Amerika. Bahkan saya punya banyak kesempatan pergi juga ke banyak negara lain ketika kebetulan saya kerja. Setelah saya lulus dari Australia ambil master itu kan saya bekerja di NGO di ICRC, International Committee of the Red Cross, di mana saya alhamdulillah punya pengalaman melanglang buana yang cukup jauh begitu ya, pergi ke luar negeri hampir tiap bulan gitu ya, hampir ke semua negara Asia, ke Eropa, kemudian ke Middle East. Dan semua itu tidak pernah terbayangkan bisa dicapai. Tetapi kalau saya rewind, kalau saya pikir-pikir, saya renungkan, ternyata mungkin semua itu awalnya justru di dua tempat itu, di dua pesantren itu. Karena kalau saya lihat lagi, semua perjalanan saya dari mulai sekolah di Australia, kemudian bekerja di Jakarta, pergi ke Belanda, sekarang di Amerika, itu tidak lepas dari apa-apa yang dulu saya pelajari ketika di pesantren. Misalnya ketika saya kerja, saya lebih banyak bekerja saya kerja sebagai advisor, sebagai penasehat, dan apa yang saya sampaikan di dalam ceramah saya atau pekerjaan saya di kantor atau ketika saya ngajar itu adalah gabungan dari apa yang saya pelajari ketika di pesantren, akumulasi dari seluruh proses pengetahuan itu. Sampai sekarang pun apa yang saya riset, karena saya riset tentang hukum Islam di UCLA ini dan hukum internasional, itu semuanya benar-benar berakar dan bermula dari pondok pesantren. Nah, karena itu buat kawan-kawan yang berada di pondok pesantren, yang sekarang pesantren, tidak perlu pesimis, tidak perlu merasa ragu bahwa kawan-kawan punya masa depan yang sangat cerah. Saya masih ingat sekolah saya adalah sekolah yang luar biasa tidak bagus untuk ukuran saya waktu itu. Kenapa? Karena saya waktu itu saya masih ingat NEM saya, nilai Ebtanas murni ya waktu itu mah. Itu paling besar waktu saya SD. Tetapi alih-alih saya memilih sekolah nomor 1 di kabupaten saya di Kuningan, saya malah memilih ke pesantren. Jadi saya waktu itu NEM-nya terbaik. Guru saya meminta saya kalau bisa masuk sekolah SMP 1 atau SMP 2, tapi saya malah ke pesantren, tidak ke sekolah itu. Tetapi pilihan itu ternyata bukan pilihan yang keliru, karena kalau saya lihat lagi justru karena saya hidup di pesantren di Ciamis dan di Karangtawang itu, wawasan saya menjadi lebih kosmopolitan. Kosmopolitan itu artinya saya keluar dari desa saya dan saya kemudian bergaul dengan banyak orang dan dengan wawasan yang lebih luas, dan karena itu keinginan saya, cita-cita saya, harapan saya jauh lebih luas daripada jika saya hanya tinggal di desa saya. Itu penting sekali kawan-kawan. Karena itu pesantren itu saya kira adalah satu tempat di mana kita para santri itu justru mempunyai wawasan yang luas, mempunyai wawasan yang lebih tinggi, dan karena itu punya kesempatan yang jauh lebih besar menurut saya dibanding dengan kawan-kawan yang hanya jika dia tinggal di kampungnya saja.
Nah, karena itu buat kawan-kawan yang tinggal di pesantren, yang sekarang menyantri, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Banyak sekali pengalaman, banyak sekali orang yang sudah sukses. Saya tahu ada banyak sekali orang seperti saya yang jauh lebih sukses. Ada kawan saya yang sekarang udah jadi profesor di Amerika, alumni dari pesantren juga, dari Darussalam Ciamis. Ada kawan saya sekarang yang jadi pengusaha, bukan pengusaha, jadi eksekutif lah, kurang lebih eksekutif muda, tinggal di Los Angeles, luar biasa, sudah sukses. Banyak sekali kalau diceritakan. Nanti mungkin kalau perlu kita akan wawancarai mereka gitu ya, cerita-cerita sukses para santri, bisa tinggal di luar negeri, bisa bisa membina karir di dalam dunianya masing-masing, tapi dengan dasar pesantren, dengan dasar latar belakang pendidikan pesantren gitu. Saya kira itu saja video sekarang. Semoga ada manfaatnya, dan sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi buat kawan-kawan santri di pesantren agar bisa semangat belajar, agar punya mimpi yang tinggi dan masa depan yang cerah begitu ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Los Angeles, California, Amerika Serikat. Bye.